عمته بالخير عمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وما نوى مشايخنا وما علمه الله صالح النيات، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العالمين العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، وأن يلحقنا بأهل حق اليقين. اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية واغفرنا بالتقوى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك العلم الملدني والمهر والصابر يا وهاب يا كريم يا غني. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، من عين لا تمنع، من نفس لا تشفع، من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يستجاب ولا يسمع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ولا زلتم تواصلون في كتب التوحيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan subuh berjamaah, kemudian meneruskan daripada kajian kita pada subuh hari ini, dan masih kita meneruskan kajian mengenai ilmu tauhid sampai kepada iman biyaumin akhiril wajib, yaitu kita wajib beriman kepada hari akhirat dan keajaiban yang terjadi di negeri akhirat. ووصلتم إلى السمعيات التي هي الغيبيات، yang mana bab ini juga dinamakan bab sam'iyat. Sam'iyat ini adalah bab pendengaran, yaitu kita tidak ada di antara kita yang mengetahui hakikat akhirat itu, bagaimana kubur, bagaimana sirat, bagaimana mahsyar sampai surga dan neraka, kecuali kita mendengar itu daripada Allah dan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. التي يجب على كل مكلف أن يؤمن بها. Tetapi setiap kita wajib mengimani dengan hari-hari yang terjadi pada hari kiamat itu, hari akhirat. قال وينصب الصراط على متن جهنم. Sampai kita kepada jembatan sirat. Wa yunsabu as-sirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan sirat itu alamat di jahannam, di atas neraka jahannam. وهو ثابت بالقرآن الكريم. Dia beriman dengan sirat ini sabit, artinya dalilnya itu dalam Al-Quran. قال الله في سورة الصافات Allah SWT berfirman dalam surah Shafat, "Ahduhum ila siratil jahim." maka kirimlah mereka wahai malaikat, kirimlah manusia itu wahai malaikat untuk berjalan di jembatan sirat. وقال في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال المفسرون أنه الصراط يجوز عليه المسلمون والكافرون. Kemudian beliau juga ada dalilnya dalam surah Maryam, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada salah seorang dari kalian kecuali akan memasukinya ataupun lewat di atasnya, di atas neraka tersebut, yaitu di atas neraka yang dilewati oleh siapa saja, orang beriman, orang kafir, yaitu adalah jembatan sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia nyaman aja melewati jembatan sirat itu. Pada zalimin fiha jizya, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka akan berjatuhan ke dalam api neraka. Qala wa qad warada annahu ahad min as-sayf. Mengenai sifat daripada sirat itu,
dia itu lebih dalam sebuah diriwayatkan dia itu lebih tajam daripada pedang. وأدق من الشعرة. Dan dia lebih kecil daripada rambut. فيجوز الناس بأعمالهم. Dan manusia melewati jembatan sirat itu dengan amal masing-masing. قد يقول قائل كيف أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ الآن الشعرة يعني دقيقة جدا، كيف يمرون؟ Sebagian orang bertanya-tanya kepada beliau, kayak apa kamu pernah melewati jembatan sirat tadi? Jembatan itu lebih tajam daripada pedang, kemudian lebih halus daripada rambut. Kayak apa kamu melewatinya? فقيل أنه هذا من باب التهويل للأمر والمبالغة فيه. Ini sering diriwayatkan seperti ini, membab tahwil, yaitu untuk menakut-nakuti kita supaya kita ini betul-betul mempersiapkan amal kita untuk melewati jembatan sirat. فالذي يمر عليه يتسع له باتساع نوره، كلما كان نوره أضوأ كلما اتسع له. مثل النور الآن لو في سيارة فيها سراج ضعيف مو قليل، سراجها قوي يكون تشوف أوضح، سراجها أقوى يكون أوضح، وهكذا. Orang yang mempunyai nur cahaya ketika melewati jembatan sirat itu pula berbuka dia sendiri. Makinnya diinjaknya selangkah terbuka, jalan tadi luas dan bercahaya kelihatan. Semakin dia berjalan, makin luas jalannya sampai dia melewati jembatan sirat ini. قال الله في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم يقولون ربنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، حتى قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. Kemudian di dalam surah Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau akan melihat nanti di hari kiamat orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan, yas'anurum, mereka itu berjalan, di depan mereka itu ada cahaya. Di depan mereka ada cahaya, di samping kanan kiri mereka ada cahaya. Sehingga mereka berjalan di atas cahaya. Ini bagi orang yang beriman. Sedangkan orang-orang munafik, baik kalangan laki-laki ataupun perempuan, mereka mengatakan kepada orang beriman, hai orang beriman, tolong pandang kami sehingga kami mendapatkan cahaya seperti mana engkau bercahaya. Jadi kalau orang-orang munafik, maka tidak ada cahayanya. Mereka berjalan di atas kegelapan. Ini hendak meminta cahaya dari orang beriman, tetapi itu tidak. Ya Allah, qirajimu warahmatuh, maka ya Allah baliklah kalian, artinya cahaya itu tidak diberikan kepada mereka. فمن كان أكمل إيمانا وأسرع بطاعة الله قرب على الصراط. Orang yang paling sempurna imannya dan yang paling cepat bersegera mengerjakan perintah Allah, dan dia pula karena yang akan bersegera cepat melewati jembatan sirat. قالوا الناس يختلفون في المشي على الصراط. Maka kemudian cara berjalannya pula maka berbeda-beda. الأول يمشون كلمح البصر. Golongan pertama orang-orang beriman, mereka melewati jembatan sirat ini secepat kilat. Bagaimana kita melihat cepat yaitu kilat di atas menyambar, maka begitu pula mereka melewati jembatan sirat sekaligus langsung sampai. يعني في لحظة. Yani kata beliau dalam satu sekejap mata. الثاني كالبرق الخاطف. Kemudian ada juga seperti cahaya seperti itu. الرابع الثالث كالريح. Kemudian yang ketiga seperti angin yang bertiup kencang. الرابع يمشي كالخيل السريعة. Kemudian begitu juga ada yang berjalan seperti kuda yang sangat cepat. الخامس منهم من يجري سريع. Kemudian setelah itu dia itu berlari dengan kencang. السادس منهم من يحبو. Nah, di antara mereka ada yang berjalan biasa dan di antara mereka ada yang merata di atas jembatan sirat. السابع منهم من يزحف. Itu ada lagi orang yang seperti berjalan itu berpayung duduk. Baik,
ثم الكفار تتخطفهم النار. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu diambil oleh api neraka. Mereka dikumpulkan oleh api neraka. جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قائم على الصراط وإنكم تجوزون عليه وأنا أقول يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم. Dalam sebuah riwayat hadis yang sahih Nabi wa ana qa'imun 'ala sirat, aku menunggu Tuhanmu kaina di atas jembatan sirat, di ujung sirat. Dan Nabi SAW beliau risau dengan umatnya, dan Nabi SAW berdoa di ujung sirat, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan, selamatkanlah umatku ketika meniti jembatan sirat tidak ada yang terkubur. الحمد لله أن رسول الله منتظر عند الصراط يدعو لنا بالتسليم. Alhamdulillah kata beliau, Rasulullah SAW menunggu kita. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW menunggu kita, mendoakan kita supaya selamat pada keadaan. رحيم بأمته في كل الأحوال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah adalah orang yang sangat kasih sayang kepada kita, kepada umat beliau. هنيئا لمن آمن به. Maka beruntung orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. هنيئا لمن أحبه. Dan beruntung orang yang mencintai beliau. هنيئا لمن أكثر الصلاة عليه. Dan beruntung orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. هنيئا لمن عمل بسنته. Dan beruntung orang yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau. وأول من يجوز على الصراط هم الأنبياء وأولهم محمد صلى الله عليه وسلم. Orang yang pertama kali meniti sirat adalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan afdaluhum sayyiduhum huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad. شيئان ترسلان تكون بجنب الصراط فمن قصر فيهما نسأل الله العافية والسلام من قصر فيهما أخذته النار والعياذ بالله. Di samping sirat itu ada dua amalan, di mana dua amalan itu berjasad ataupun jadi jasad berjasad. Orang amalan itu berjasad waktu di dunia. Cuman di situ di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dua amalan ini bernampak berjasad bertubuh. وهي الأمانة. Yang pertama adalah amanah. الأمانة عرضت على السماوات والأرض أبين أن يحملنها. Amanah yang pertama amanah secara umum, amanah yang ditawarkan kepada langit dan bumi dan seluruh makhluk, tetapi mereka tidak sanggup untuk menerimanya. الشرع والدين أمانة عندك. Yaitu syariat dan agama, inilah yang diamanahkan kepada manusia. أنت نفسك أمانة. Dan kita juga adalah amanah. ما أحد يملك نفسه. Dan tidak ada yang karena tidak ada yang memiliki dirinya sendiri. لو كان الإنسان يملك نفسه لما دخل قاتل نفسه النار. Lama dakhala قاتل نفسه النار. Kata beliau, kita ini tidak memiliki diri kita. Kita ini apa yang oleh ujung rambut sampai orang ini amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seandainya orang itu bisa memiliki dirinya, maka dia tidak mau mati ataupun celaka. Mati bisa ini masuk ke dalam api misalnya, kan mau karena memiliki dirinya. Tetapi kadang-kadang datang misalnya bala atau musibah kepada kita, itu tandanya kita tidak memiliki diri kita. فكيف نحفظ ونحافظ على الأمانة؟ Maka bagaimana pertama kita ini memelihara ini amanah. ومن صفات المنافق أنه إذا اؤتمن خان. Kemudian sifat orang-orang munafik, dia itu apabila diberikan amanah kepadanya maka dia berkhianat. الثانية الرحم. Yang kedua adalah silaturahmi. من هو الرحم؟ Siapakah rahim yang dimaksud di sini? أقاربك. أقاربك Yaitu keluarga-keluarga kita. من النساء Daripada perempuan-perempuan, من يحرم الزواج بها. yaitu bibinian yang haram kita kawin dengan mereka, itu kerabat kita. وكذلك إخوانها. Kemudian begitu juga saudara-saudaranya. هذا يجب صلتهم. Maka wajib kita bersilaturahmi, jangan sampai diputuskan silaturahmi. فمن قصر فيها Barang siapa yang tidak menyambung silaturahmi di dunia, زلت قدمه عن الصراط. maka silaturahmi itu
membuat dia tergelincir daripada jembatan sirat dan kubur. قال النبي إن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Itu silaturahmi ada di bawah arsy. Dia berkata, ya Allah, barang siapa yang menyambungku, sambunglah ia. Barang siapa yang memutuskan aku, maka putuskanlah ia dari rahmatmu. يقول واحد أنا أصلهم لكنهم ما يصلونني خلاص سأبطل. Maka kadang-kadang kita diisi keluarga, di sini diisi sana atau keluarga. Jadi kita sudah ada berbuat baik kawannya, jadi kita ada merawatnya, jadi kita membuat baik kawan kita. هل أنت تعاملهم لأجل الله أم لأجلهم؟ Kata beliau, kita itu berbuat baik kepadanya karena Allah, karena keluarga kita. إن كنت تعاملهم لأجلهم بطل. Kalaulah kita berbuat baik karena manusia, karena keluarga itu, maka kata beliau, wajarlah engkau itu putus asa. وإن كنت تعاملهم لأجل الله استمر. Tapi apabila kita ini bermuamalah, berbuat baik kepada keluarga, kepada orang lain itu karena Allah yang memerintahkan, maka teruslah kita berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka tidak pernah berbuat baik kepada kita. بعض الناس يخاصم أباه أو أخاه أو عمه. Sebagian orang itu memusuhi abahnya, kadang-kadang ajunya, kadang-kadang pamannya, من أجل شيء تافه في الدنيا. kadang-kadang alasannya itu gara-garanya itu gara-gara sesuatu yang kecil daripada perkara dunia. ولا يكلمه ربما سنة. Kalau berdua sampai setahun. قال النبي صلى الله عليه وعلى من هجر أخاه سنة كان كقتله. Sejak Nabi dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak menegur, tidak menyapa saudaranya lebih setahun, maka pahalanya sama dengan, maka dosanya sama dengan membunuhnya. وصلة الرحم تبارك في المال. Maka silaturahmi ini bila kita sambung kali keluarga, ini akan membuat keberkahan dalam hidup kita, di antaranya harta kita diberkahi Allah. وتطيل وتبارك العمر. Itu juga dengan silaturahmi itu ujar Nabi, maka umur kita akan memanjang. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من جميع المعاصي. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjaga kita dari segala macam maksiat. وأن يرزقنا العمل بما جاء به النبي محمد. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. وأن يوفقنا لأداء الأمانة وحفظها. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk selalu menunaikan amanah yang diberikan. وأن يوفقنا لصلة أرحامنا. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. Allah ampuni segala dosa kita, Allah hapuskan segala kesalahan kita. فرج همومنا ويقضي ديوننا. Allah Subhanahu wa taala mudahkan hilangkan seluruh kegelisahan, kesulitan dan masalah kita. Allah lunasi hutang-hutang kita. ويوسع أرزاقنا. Allah luaskan rezeki kita. Amin. والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kita lakukan, yaitu di antara mawaqif ataupun keadaan yang harus kita lewati nanti, dan setiap orang wajib melewatinya. Di antara keadaan di hari kiamat itu adalah melewati jembatan sirat. Setelah itu ada haud. Haud itu adalah telaga Kautsar baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tadi menunggu di ujung sirat. Itu kita yang melewati sirat itu, yang panjangnya 1.500 tahun, 500 tahun naik, 500 tahun datang, 500 tahun turun, itu kehausan, kelaparan. Maka ketika kita kehausan, itu yang paling nyaman waktu haus itu minum banyak jalan. Nah, maka Nabi SAW beliau menunggu kita sudah di telaga. Jadi Nabi ayo ke telaga. Nah, maka beruntung orang yang minum air telaga Kautsar langsung dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung Nabi meminum. Karena banyak orangnya, ada juga nang lain diwakilkan oleh Nabi. Nah, ini ulamanya di kampung ini dahulu nang banyak distribusi sedikit. Nah, dibikin Nabi namanya, minum. Nah, kayak itu juga. Nah, kayak juga ada kita. Nah, kayak gambarnya kayak di dunia ini. Maka sedikit minum ini. Nah, orang yang minum
Jadi berada di surga, minumnya orang ahli surga itu bukan karena haus, karena nikmat. Ya kan bisa kita tuh minum karena haus, bisa karena menikmati. Maka di surga tidak ada haus. Yang ada menikmati. Setiap tegukan nyaman, diminum lagi nyaman lagi, diminum lagi nyaman lagi, diminum lagi nyaman lagi. Nah, sebagian ada yang mengatakan setelah itu ada antara itu jembatan pendek menuju surga. Nah, lalu setelah itulah manusia akan terbagi menjadi dua, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian berada di dalam neraka, sebagian berada di dalam surga. Mudah-mudahan kita sekalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dhakiran wa qalban shakura. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana